Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Asnawi. Pak Asnawi, masih terkait dengan masalah PMK di ternak ini ya. Dari informasi yang didapatkan gitu, apa akibatnya kalau seandainya hewan ini dikonsumsi oleh manusia? Ketika hewan dinyatakan terpapar dengan virus PMK secara positif, dalam posisi itu di mana dokter hewan sebagai ahli di bidang veteriner dan kesehatan hewan merekomendasi dari hewan tersebut boleh dilakukan untuk dipotong paksa, dan rekomendasi hanya daging saja yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Selebihnya baik itu bagian kepala, terus jeroan atau perutan atau opal, terus termasuk kaki yang sudah memang terlihat luka, tidak direkomendasi untuk dikonsumsi termasuk kulit. Jadi yang bisa direkomendasi oleh dokter hewan ahli bidang kesehatan hewan itu hanya di posisi daging saja. Baik, Pak Asnawi, kalau dari segi asosiasi sendiri nih untuk para pedagang dan juga para pemotong begitu ya, tingkat kekhawatiran yang besar apa sih dengan adanya ini? Kami melihat tingkat kekhawatiran kita adalah di posisinya tidak terjadinya pencegahan lebih dini, lebih biosecurity-nya kurang begitu bagus, akan menjadi terpapar juga kepada hewan-hewan yang sehat. Karena itu diharapkan kepada pihak pemerintah dilakukan tindakan sedini mungkin, biosecurity-nya diperketat, termasuk hewan-hewan yang akan masuk dari luar Jawa, masuk ke Jakarta atau Pulau Jawa atau Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, masuk ke Jakarta benar-benar kondisinya dalam keadaan steril, dalam kondisi kelengkapan data, sertifikat SKKH, hasil uji lab dan seterusnya dinyatakan benar-benar sehat, baru bisa diterima. Jika memang tidak, sebaiknya memang harus dikembalikan kepada daerah asalnya seperti itu. Karena kasus ini akan berdampak kepada sapi-sapi yang sehat menjadi sapi siap potong untuk menjadi daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta dan sekitar. Baik, Pak Asnawi, dari kasus ini semenjak merebak, apakah sudah ada sosialisasi dari dinas atau pemerintah terkait terhadap asosiasi pedagang dan juga pemotong hewan ini, Pak Asnawi? Alhamdulillah sejak terjadinya informasi di tanggal 5 pada satu pekan kemudian sudah terjadi sosialisasi di semua landing sektor yang ada, khususnya kepada teman-teman pelaku pemotong dan pedagang daging, di mana anggota kami dapat tersosialisasikan terkait dengan informasi terkini dan terupdate terkait dengan penyakit virus PMK tersebut. Baik. Dan saya lihat teman-teman juga harus melakukan tindakan yang kehati-hatian agar tidak terjadi hal yang berikutnya. Baik, sebelum saya akhiri Pak Asnawi, terakhir untuk menjelang Hari Raya Idul Adha begitu ya, untuk menjaga kondisi agar para ternak ini terhindar dari penyakit PMK ini, apa yang akan dilakukan dari pihak asosiasi? Kami tetap menghimbau kepada seluruh teman-teman sebagai pelaku usaha pemotong dan pedagang daging yang ikut serta beraktivitas berdagang hewan kurban. Setiap memasukkan hewan kurban benar-benar harus diperhatikan dari sisi kondisi secara fisik dan kondisi keadaan yang sesungguhnya. Jadi mesti dipelototin itu sapi, kerbau, kambing, domba satu-satu benar-benar sehat atau tidak. Jika tidak, itu akan sama saja membawa satu penyakit daerah provinsi yang terpandemi kepada provinsi Jakarta yang saat ini benar-benar kondisinya dalam kondisi steril seperti itu. Walaupun ada suatu terjangkit, posisinya saat ini sudah dapat diatasi atau sudah dapat disembuhkan penyakit tersebut. Atau memang ada satu tindakan jalan untuk dilakukan pemotongan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Asnawi sudah bergabung bersama kami. Pak Asnawi, Ketua Umum Asosiasi Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia, dan juga belum bisa bergabung bersama kita, Bu Rusmiyati, tampaknya sibuk ya, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKI Jakarta. Terima kasih Pak Asnawi sekali lagi, selamat malam. Ya, Newsroom masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.